Saya Kristianti Aprilia Ursulinawati dengan NIM 21060085 dari kelas A1 PGSD. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi statistika. Yang pertama, perbedaan statistik dan statistika. Statistik adalah hasil data yang ditampilkan dalam bentuk tabel hingga grafik. Sedangkan statistika sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan sebuah data. Setelah kita mengetahui perbedaan statistika dan statistik, sekarang kita akan membahas tentang perbedaan datum dan data. Datum adalah informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan yang berupa angka, simbol, atau bahasa. Kumpulan dari beberapa datum disebut data, sehingga data adalah bentuk jamak dari datum yang belum memiliki arti penuh dan masih memerlukan suatu pengolahan. Setelah kita membahas perbedaan statistik dan statistika, datum serta data, sekarang kita akan membahas tentang pengumpulan data, yaitu mean, median, dan modus. Mean merupakan nilai rata-rata suatu data. Nilai rata-rata merupakan hasil bagi antara jumlah nilai keseluruhan dengan banyaknya data yang diolah. Cara mencari mean yaitu nilai rata-rata atau mean bisa dihitung dengan cara menjumlahkan keseluruhan data kemudian dibagi dengan banyaknya data. Mean dibagi menjadi dua, yaitu mean data tunggal dan mean data kelompok. Rumus dari mean data tunggal, jumlah data bagi banyak data. Sedangkan data kelompok seperti yang ada pada gambar, di mana terdapat nilai rata-rata, nilai tengah kelompok data ke I, dan frekuensinya. Contoh soal data tunggal. Berapakah mean dari 3, 5, 9, 5, 7, 2? Seperti pada rumusnya, mean jumlah data bagi banyak data. Jumlah 3 tambah 5 tambah 9 tambah 5 tambah 7 dan tambah 2 dibagi 6, jadi 31 bagi 6, 5,16. Jadi meannya 5,16. Selanjutnya contoh soal mean data kelompok. Seperti yang kita ketahui bahwa jika menyelesaikan soal mean data kelompok, kita harus menambah nilai tengah dari sebuah data dan hasil perkalian dari nilai tengah dan frekuensi. Di sini nilai tengah dari 50 sampai 54 adalah 52. Begitupun seterusnya sampai 75 sampai 79, nilainya juga 77. Sekarang yang XI kali FI. 52 kali 8 416. Begitu juga selanjutnya. Sigma dari FI sama dengan 50 dan sigma dari XI kali FI 3160. 3160 itu didapatkan dari 416 ditambah 513 tambah 744 tambah 670 sampai 385. Dan 50 ini jumlah frekuensi. Seperti yang kita ketahui, rumus dari mean data kelompok adalah X bar sama dengan sigma atau penjumlahan XI kali FI per sigma FI. Sigma XI kali FI tadi 3160 dibagi sigma FI yaitu 50. Jadi 3160 dibagi 50 yaitu 63,2. Jadi mean atau rata-ratanya 63,2 kg. Selanjutnya median.
Untuk mencari nilai tengah atau median, cara yang paling mudah adalah mengurutkan nilai dari yang terkecil ke terbesar. Setelah data sudah diurut, kita bisa mencari nilai tengah dari data tersebut. Namun, cara mencari nilai median ada dua cara, yaitu ada data ganjil dan data genap. Pada data ganjil, kita bisa membagi dua data tersebut dan akan ada nilai sisa. Nilai tersebut adalah median dari data ganjil. Data yang berjumlah genap, nilai tengah dari data tersebut didapatkan dengan menjumlahkan dua nilai kemudian dibagi dua. Selanjutnya, rumus median, di mana jika nilainya genap, maka rumusnya xn per 2 tambah xn per 2 tambah 1 dibagi 2. Jika ganjil, xn per 2 ditambah 1. Contoh dari median. Median dari data tunggal 6, 6, 5, 4, 4, 3, 7, 6, 7. Urutkan data di atas menjadi 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7. Banyak data pada soal tersebut adalah 9, sehingga mediannya seperti pada gambar. Di bagian depannya 4 depannya dan 4 belakangnya, maka nilai di tengah-tengah antara 4 depan dan 4 belakang itulah yang disebut median. Selanjutnya, contoh median data kelompok, di mana median data kelompok terdapat ditambah satu kolom beda sama kumulatif, di mana nilai tengah sama tetap 8, jumlah nilai tengah dan frekuensi kedua. Kalau di median itu tambah frekuensi kumulatif, di mana frekuensi kumulatif yang pertama tetap nilai frekuensinya 8, terus 8 ditambah nilai frekuensi kedua, begitu seterusnya sampai 45. Dari tabel tersebut, jumlah datanya adalah 45 sehingga nilai tengahnya adalah 23. 23 terletak pada kelas interval ketiga, yaitu 50 sampai 54. Sehingga ini disebut sebagai kelas median. Selanjutnya bisa kita peroleh data batas bawah kelas median 49,5, frekuensi kumulatif sebelum kelas median 18, frekuensi kelas median 15, panjang kelas 5. Jadi rumus median jumlah data kelompok, median tepi bawah kelas median ditambah jumlah data dibagi 2 kurang frekuensi median, jumlah frekuensi sebelum frekuensi median, panjang interval median atau panjang kelas, sehingga hasilnya 51. Selanjutnya, modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Cara menghitung modus adalah dengan mencari nilai yang paling sering muncul pada sebuah data. Dengan kata lain, mengurutkan nilai sebuah kata dari rendah ke tinggi, yang mana nilai yang paling banyak disebut modus dari data tersebut. Rumus modus, di mana modus tepi bawah kelas modus ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya dibagi selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya tambah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Contoh modus data tunggal, di mana terdapat angka 5, 4, 7, 9, 8, 11, 9, 12, 5, 4, 9, 6, 6, 8, 9. Modusnya berdasarkan data yang paling sering muncul adalah 9, yaitu 3 kali, sehingga modusnya adalah 9. Selanjutnya, modus data kelompok, di mana pada gambar terdapat kolom kelas dan frekuensi sama seperti mean dan median. Seperti yang kita ketahui bahwa modus adalah nilai yang sering muncul.
Nilai yang paling banyak muncul yaitu 12 dengan kelasnya 50 sampai 59. Panjang kelas L-nya adalah 10 dan banyak frekuensi pada kelas modus adalah Fi sama dengan 12. Selisih frekuensi kelas modus dengan sebelum kelas modus adalah D1 yaitu 12 kurang 8 sama dengan 4. Selisih frekuensi kelas modus dengan setelah kelas modus adalah D2 yaitu 12 kurang 9 sama dengan 3. Sedangkan batas bawah kelas modus adalah 50 kurang 0,5 yaitu 49,5. Jadi rumus modus TB tambah D1 per D1 tambah D2 kali L. Tepi bawahnya 49,5 tambah 4 per 4 tambah 3 kali 10. 49,5 tambah 40 per 7. Hasilnya 49,5 tambah 40 per 7. Selanjutnya penyajian data diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram gambar, dan tabel. Pertama-tama kita akan membahas mengenai tabel dan diagram gambar. Selanjutnya diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Soal penyajian tabel di mana penjualan roti ibu seminggu ini di hari Senin banyaknya roti 100, Selasa 150, Rabu 100, Kamis 80, Jumat 120, Sabtu 150, dan Minggu 200. Sajikan data di atas dengan menggunakan tabel baris kolom. Tabelnya ada pada gambar. Selanjutnya diagram garis. Contoh soal diagram garis menurut gambar di samping, prestasi paling buruk terjadi pada tahun berapa? Indikasi prestasi buruk adalah terjadi penurunan prestasi. Penurunan prestasi terbesar terjadi pada tahun 1998 sampai 1999 dan 2001 sampai 2002. Selanjutnya contoh dari diagram lingkaran. Pertanyaannya, berapa persenkah mobil-mobil tersebut yang merupakan buatan Korea? Mobil buatan Jepang 180 derajat, mobil buatan Eropa 90 derajat, mobil buatan Amerika 70 derajat, mobil buatan Korea 360 dikurang 180 dikurang 90 dikurang 70 yaitu 20 derajat. Mobil buatan Korea berarti 20 dibagi 360 kali 100% yaitu 5,56%. Jadi mobil yang buatan Korea adalah 5,56%. Selanjutnya contoh penyajian data diagram batang. Berapakah jumlah hasil panen pada tahun 2014 dan 2017? Dari pengamatan diagram batang tersebut diketahui bahwa hasil panen tahun 2014 3 ton, tahun 2017 7 ton. Jadi jumlah hasil panen pada tahun 2014 dan 2017 adalah 3 ton ditambah 7 ton yaitu 10 ton. Yang terakhir diagram gambar. Pada bulan apakah penjualan mobil yang paling sedikit dan pada bulan apakah penjualan mobil yang paling banyak? Januari 6 gambar dikali 10 mobil yaitu 60 mobil. Februari 4 gambar dikali 10 mobil 40 mobil. Maret 8 gambar kali 10 mobil sama dengan 80 mobil. April 3 gambar kali 10 mobil 30 mobil. Mei 8 gambar kali 10 mobil 80 mobil. Penjualan mobil yang paling sedikit pada bulan April yaitu 30 mobil dan penjualan mobil yang paling banyak